waktu juga buat di... Iya Bapak. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik dan bisa melaksanakan tugas sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pada kesempatan wawancara ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan di sekolahan Bapak yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, ketika ada sebuah masalah, baik itu yang bersumber dari lingkungan sekolah maupun dari luar sekolah, pastinya kan harus diidentifikasi dulu ya. Harus ada identifikasi seperti apa sih masalahnya itu muncul, kemudian sumbernya juga dari mana, serta siapa aja yang terlibat dalam apa yang menjadi suatu masalah. Ketika saya sudah menemukan sebuah masalah, terus kemudian sudah dilakukan identifikasi, pastinya saya akan mendapatkan dari mana sih sumber masalah tersebut, siapa sih yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, ketika sudah tahu arahnya dari mana dan lain sebagainya, pastinya kita harus melihat apakah permasalahan tersebut berkaitan dengan dilema etika tadi, atau mungkin rujukan moral yang pastinya dalam pengambilan keputusan juga akan berbeda. Berarti ketika Bapak akan mengidentifikasi suatu permasalahan, dilihat dulu ya Pak, apa sih permasalahannya, kemudian mungkin siapa yang terlibat. Dengan seperti itu Bapak jadi nanti bisa menyimpulkan ini termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral ya Pak. Mungkin baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang perlu dipahami adalah ketika mengambil keputusan itu sebisa mungkin kita meminimalisir resiko yang akan kita dapatkan. Suatu contoh, ketika kita ada suatu masalah, kita pasti punya memikirkan solusi seperti apa. Nah, solusi yang terbaik untuk kita yang kita ambil adalah solusi yang satu, pertama itu tidak berhubungan dengan hukum. Yang kedua, meminimalisir dalam artian dampak buruknya ke diri kita sendiri, jangan sampai. Dan yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu bermanfaat juga bagi orang lain. Berarti ke langkah-langkah yang Bapak ambil itu kurang lebih ada 3 ya Pak ya. Tadi yang pertama identifikasi masalah, kemudian yang kedua juga masalah itu solusinya diusahakan tidak berhubungan atau bersangkutan dengan hukum ya Pak. Kemudian selanjutnya dampak dari keputusan itu lebih banyak positifnya. Untuk pertanyaan berikutnya, kemudian selama ini langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Prosedur yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan khususnya, dan kita juga di sini juga melaksanakan. Ketika ada suatu masalah, pastinya saya tidak akan bisa mengambil keputusan sendiri. Saya akan melibatkan pemangku kepentingan yang lain, terutama membantu pimpinan urusan atau PPU, bisa dari kurikulum, kesiswaan maupun yang lain, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Keputusan tersebut tidak hanya bersumber dari diri saya sendiri, namun juga berasal dari teman-teman Bapak Ibu guru yang lain yang notabene-nya mereka dipercaya untuk bisa membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
Ya, berarti langkah-langkah atau prosedurnya adalah Bapak berkolaborasi seperti itu ya Pak ya, melibatkan seperti waka-waka, entah itu waka kurikulum, waka kesiswaan, ataupun yang dirasa oleh Bapak bisa membantu, ya sesuai dengan topoksinya ya Pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya, dari cara-cara yang sudah Bapak ambil, itu kira-kira menurut Bapak cara yang paling efektif untuk permasalahan tersebut itu apa ya Pak? Menurut saya ketika mendapatkan suatu masalah, cara yang paling efektif adalah kita melakukan sebuah diskusi, melakukan kolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru semua yang satu mungkin sebagai pembantu pimpinan, atau mungkin bisa juga dengan guru-guru senior yang mungkin mempunyai pengalaman lebih baik, lebih banyak dan lain sebagainya. Pastinya ketika dalam mengambil sebuah keputusan tidak boleh mengambil keputusan sendiri, apalagi keputusan tersebut berkaitan dengan kelembagaan. Menurut Bapak cara yang paling efektif itu adalah yang pertama adalah diskusi ya Pak, karena bagaimanapun satu permasalahan itu tidak boleh kita ambil keputusannya secara sendiri ya Pak, kita perlu melibatkan pihak lain. Selanjutnya Pak, selama ini pastinya ada hal-hal yang mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin sulit terpecahkan. Sebetulnya kalau untuk tantangan banyak sekali Bu. Jadi ada beberapa yang sebetulnya sampai saat ini pun masih menjadi pemikiran saya, karena seperti yang panjenengan ketahui, saya dan teman-teman kan berangkat dari nol. Kita harus sudah dihadapkan dengan dilema sekolah yang seperti ini. Terus kemudian masih ada pihak-pihak lain yang mungkin masih merasa kurang kurang sesuai dengan ya, keputusan tersebut juga sebisa mungkin bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Keputusan tersebut juga akan memberikan manfaat juga kepada teman-teman yang lain selama kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti itu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, tantangan terberat bagi Bapak adalah ketika keputusan yang Bapak ambil mungkin tidak semuanya merasa sreg seperti itu kali ya Pak. Tetapi dengan mengatasi hal itu, Bapak juga sudah menyiapkan suatu solusi seperti itu ya Pak ya. Untuk selanjutnya, selama ini dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah Bapak mempunyai tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut, ataukah mungkin masalah yang menyangkut dilema etika itu langsung diselesaikan pada saat kejadian? Memang ada beberapa permasalahan yang mungkin nanti bisa diselesaikan secara langsung, baik itu langsung di tempat atau mungkin beberapa hari setelah kegiatan tersebut. Namun ada juga beberapa masalah yang memang membutuhkan waktu lebih banyak, karena permasalahan tersebut juga mungkin saja berhubungan dengan banyak orang, mungkin juga berhubungan dengan orang di luar lingkungan sekolah kita. Ketika mengambil keputusan memang harus berdasarkan banyak pertimbangan, harus berdasarkan identifikasi masalah yang betul, serta kemudian masukan-masukan dari luar pun juga sangat diperlukan untuk bisa mengambil keputusan yang baik. Sekali lagi bergantung pada masalahnya ya Pak. Mungkin kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu, bisa diselesaikan secara saat itu juga ya Pak. Tapi mungkin juga karena mungkin kasusnya mungkin agak berat, maka Bapak juga akan membuat istilahnya kayak schedule waktu dalam artian untuk penyelesaian masalah tersebut ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak. Kemudian selama ini kira-kira adakah seseorang atau
faktor-faktor yang mempermudah Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga Bapak? Saya memang sangat bergantung kepada Bapak Ibu guru semua, sangat bergantung kepada pembantu pimpinan saya. Terus kemudian saya juga berterima kasih juga kepada komite kita. Berarti tetap ada pihak luar yang kita libatkan ya Bapak dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di lembaga Bapak ya, seperti otomatis sebagai kepala sekolah Bapak tetap berkoordinasi atau memerlukan kerjasama dari guru-guru, kemudian juga memerlukan kerjasama dari komite sekolah, seperti itu ya Pak. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, begini Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari cara-cara yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, Pak? Pembelajaran yang bisa saya ambil memang sangat banyak sekali. Pastinya ketika kita dalam bermasyarakat pasti akan bersinggungan dengan banyak hal, bersinggungan dengan berbagai masalah. Yang pasti ketika kita mendapatkan suatu masalah harus mempertimbangkan banyak hal. Sebuah pembelajaran yang pastinya menurut saya akan menambah kompetensi saya sebagai kepala sekolah ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tanpa memberikan resiko yang signifikan terhadap sekolah. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan, pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan, yang pertama, Bapak memang harus banyak mempertimbangkan berbagai aspek ketika akan mengambil satu keputusan, dan yang terpenting pembelajaran yang Bapak dapatkan adalah semakin menambah kompetensi. Baiklah Bapak, terima kasih sekali Bapak sudah menyediakan waktu untuk melakukan wawancara. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat ke depannya, terutama untuk sekolahan kita ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Bu Ati. Mohon maaf ini Bu Heni mengganggu waktu Ibu yang tentunya pasti sibuk sekali. Begini Bu, saya mohon Ibu untuk berkenan memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Heni Setianingsih, SPD MPD. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amber Geding. Terima kasih Bu Heni. Baiklah Ibu, untuk hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan selaku pemimpin pembelajaran. Ya, pertanyaan yang pertama ya Ibu ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan di sekolahan Ibu yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral? Jadi saya mencari informasi dari sebuah permasalahan itu, terus setelah saya tahu permasalahannya, baru saya menganalisa yang nantinya itu akan menjadi sebuah kesimpulan sebagai bahan tindak lanjut saya mengambil sebuah keputusan. Oh ya. Jadi tidak ada identifikasi secara khusus ya, baik itu dilema etika maupun kasus dalam rujukan moral ya. Iya. Ya baik. Iya. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu tidak ada identifikasi secara khusus ya Bu. Iya. Itu istilahnya etika, dilema etika ataupun itu rujukan moral ya. Berarti ada beberapa cara yang Ibu lakukan dalam suatu permasalahan. Yang pertama adalah
Ibu mencari informasi terlebih dahulu, kemudian Ibu menganalisa, dan setelah itu Ibu mengambil kesimpulan untuk bisa memutuskan atau mengambil suatu solusi ya Bu. Ya. Kemudian Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar. Jadi yang pertama, saya itu sering sekali melibatkan beberapa pihak untuk mengambil keputusan. Ya, yang pertama ya yang berkaitan dengan permasalahan apa yang kita selesaikan. Ya. Kalau misalnya permasalahan itu yang berkaitan dengan kesiswaan, berarti saya panggil kesiswaan. Kalau yang berkaitan dengan kurikulum ya saya panggil kurikulum. Jadi saya melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. Nanti setelah itu baru ada semacam kolaborasi yang untuk menyelesaikan masalah itu, baru mengambil keputusan. Berarti ketika mengambil keputusan itu Ibu yang pertama itu melibatkan beberapa pihak ya Bu. Ketika melibatkan beberapa pihak itu Ibu juga melihat masalahnya apa yang dihadapi ya Bu. Jadi Ibu bisa menentukan, oh kalau misalnya masalah kesiswaan, berarti Ibu melibatkan waka kesiswaan seperti itu ya Bu. Ya. Setelah Ibu memilah masalah ini, maka Ibu akan berkolaborasi dengan pihak mana. Kemudian Ibu juga akan melakukan suatu diskusi ya Bu ya, seperti yang tadi Ibu biar keputusan yang nanti Ibu ambil itu istilahnya tidak merugikan salah satu pihak ya Bu ya. Iya, baik Ibu, saya lanjutkan. Kemudian begini Ibu, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah itu prosedur atau langkahnya yang pertama saya panggil waka-waka dulu. Ya. Waka-waka, terus atau orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Ya. Terus setelah itu biasanya kalau ada kaitannya dengan sekolah, saya juga memanggil pengawas atau minta pertimbangan dari pengawas ataupun komite. Jadi biar bersinergi gitu loh. Bersinergi. Ada apa namanya? Semua itu mengambil keputusan dari beberapa pihak, melibatkan dari beberapa pihak. Pertama cari informasi dulu, terus cari informasi, terus nanti dianalisa bareng, terus nanti baru saya mengambil keputusan dari semua pihak itu, biar tidak ada yang tersakiti. Iya Ibu. Baik sekali Bu, berarti saya ulang ya Ibu, bahwa ketika prosedur yang Ibu jalankan itu adalah yang pertama Ibu memanggil waka-waka ya Ibu ya, baik itu mungkin waka kesiswaan, waka kurikulum ataupun waka yang lain ya Bu. Kemudian kalau misalnya kok masalah itu melibatkan hal lain, melibatkan pihak yang lain, Ibu juga tidak segan untuk berkonsultasi dengan pengawas ya Bu ataupun komite ya Bu. Kemudian dari pihak-pihak yang sudah Ibu hubungi, Ibu mengadakan seperti semacam musyawarah seperti itu ya Bu. Mengambil keputusan biar keputusan yang Ibu ambil tidak menyakiti salah satu pihak ya Bu. Iya. Nah, begini Bu. Tadi kan Ibu sudah mengatakan prosedur ataupun langkah-langkah ya Bu. Nah, dari langkah-langkah ataupun cara-cara yang Ibu ambil, adakah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Itu kita juga menggunakan regulasi Bu. Aturan pemerintah dan aturan yang kita buat sendiri di sekolah. Jadi antara aturan pemerintah dengan yang kita buat itu biar ada sinergi, nantinya tidak menyimpang dari apa yang aturan pemerintah dengan aturan yang kita buat sendiri. Berarti kalau bisa saya garis bawahi,
tadi untuk cara yang paling efektif itu berpatok pada regulasi atau aturan ya Bu ya. Aturan yang mungkin ditetapkan oleh sekolah Ibu ataupun mungkin oleh pihak dinas seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi hal-hal apa yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sulit terpecahkan. Jadi kalau dilema etika itu kan berarti pilihan benar dengan pilihan benar ya Bu ya. Kira-kira Ibu tantangan yang paling berat itu seperti apa Ibu? Tantangannya itu ya pada waktu rapat kenaikan kelas. Pada rapat kenaikan kelas itu juga keputusannya kan harus hari itu ya, harus hari itu. Ketika ada anak yang bermasalah dengan satu guru atau beberapa guru, biasanya kan anak tidak sering masuk kelas, terus tetapi ada nilainya di akhir semester dia mengikuti tes. Nah, ini kan pasti ada komplain dari guru mau dikasih nilai atau tidak, kan seperti itu ya. Nah, keputusan saya pada waktu itu ya saya beri waktu untuk naik tapi bersyarat. Naik bersyarat, nanti di kelas berikutnya berarti dia dalam pantauan, dalam pengamatan seperti itu ya. Dalam pantauan pengamatan nanti ada perubahan apa tidak. Kalau tidak ada perubahan berarti nanti disuruh pindah ke sekolah lain. Ya. Jadi pada waktu itu juga ada guru yang tidak puas kan dengan keputusan saya. Wong anak model seperti itu kok dinaikkan, padahal nantinya bisa mempengaruhi temannya. Tapi dengan regulasi pemerintah yang sekarang, anak itu disuruh sekolah, ya tidak boleh putus sekolah. Kita juga harus memperhatikan itu kan. Iya, benar sekali. Iya, harus memperhatikan itu sehingga keputusan pada waktu itu saya ambil ya anak tetap naik tapi dalam naik bersyarat. Berarti menurut Ibu tantangan yang paling berat dalam pengambilan keputusan ya selaku pemimpin pembelajaran adalah ketika ada salah satu pihak yang merasa tidak puas ya Bu ya dengan keputusan yang Ibu ambil. Nah kemudian itu contohnya nanti pada rapat kenaikan kelas ya Bu, contohnya ya mungkin ada kasus dilema etika itu ya Bu di situ, karena itu sebenarnya keputusannya baik semua ya Bu, dalam artian demi kebaikan murid Ibu ya. Ya, jadi mungkin juga di situ Ibu menanamkan rasa tanggung jawab itu ya Bu untuk menerima semua keputusan ya Bu. Jadi melakukan keputusan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya Bu. Baiklah Ibu, saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk dalam penyelesaian masalah ini ya Bu, apakah Ibu mempunyai tata kalah atau jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika atau kok langsung diselesaikan pada saat kejadian tersebut? Langsung kan itu tidak butuh penjadwalan kan? Iya, betul. Tapi kalau yang melibatkan beberapa pihak, misalnya ada kayak permasalahan antara guru dengan guru, terus permasalahan guru dengan orang tua, yang melibatkan beberapa pihak yang harus ada penjadwalan, ya berarti saya harus menggunakan penjadwalan tadi. Penjadwalan nanti satu pihak saya panggil dulu, pihak ini saya panggil, dan seterusnya seperti itu, baru nanti kita ambil keputusan. Jadi intinya tergantung masalahnya ya Bu ya. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu ya langsung diselesaikan. Kalau memang harus memerlukan jadwal tertentu ya Ibu memang menyediakan seperti itu ya Bu ya. Karena kita dalam menyelesaikan masalah kan harus menggali beberapa informasi. Iya. Berarti seperti itu. Begini Bu, Ibu kan tentunya melibatkan kolaborasi ya dari tadi ya Bu, yang istilahnya Ibu mengambil suatu keputusan, Ibu sudah melibatkan rekan guru, wakaf, bahkan dinas ataupun juga komite ya Bu. Nah pertanyaan yang terakhir ini Ibu, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari
cara-cara yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Ibu? Pembelajaran yang bisa diambil itu kepala sekolah selain sebagai pemimpin juga harus mengambil keputusan yang bijak. Iya, betul sekali. Iya. Baiklah Ibu, berarti kalau bisa saya sebutkan lagi pembelajaran yang Ibu ambil ya dari setiap permasalahan yang ada itu, bahwa menurut Ibu kepala sekolah itu tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi merupakan pengambil keputusan yang tentunya keputusan yang bijak. Seperti itu ya Bu Heni. Terima kasih Bu Heni, sehat selalu dan semoga selalu sukses memimpin amanah SMP Negeri 2 Ambil. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.